komponen harga banyak yang menjadi krusial karena produknya itu bukan nggak bagus, tapi dia salah harga. Oh iya iya iya. Banyak dong yang Itu kayak gitu barang kan. banget kayak gitu sih ya. Terus produknya sebenarnya biasa-biasa aja tapi kok Hmm. kemahalan gitu kan. Nah, jadi Oke semuanya, kembali lagi. Jadi saya Panitia, Sales and Marketing Director Megatama. Jadi ada satu pertanyaan nih Mbak Baby. iya gimana dia? Ini kayaknya menurutku kayak semua butuh tahu deh, terutama buat orang yang baru buat local brand. Ini kan ada salah satu yang paling membingungkan tuh adalah menentukan pricing. Betul. Price point-nya harus berapa sih? Kadang kayak ada brand lokal dia overpriced, ada Iya. underpriced. Nah, logic di belakangnya itu yang semua brand founder harus ngapain sih Mbak sebenarnya? Oke, jadi biasanya kalau untuk menentukan itu sangat yang paling krusial ya. Nah, kita biasanya di TBF itu akan mengajarkan para brand owner itu gini, punya satu setting retail price penting. Tapi balik lagi, pada saat kita mau turunin koleksi, pada saat sampel, mulai dari sampel nih. Dari sampel kita ada namanya pre-costing. Nah, pada saat pre-costing itu kan kita udah punya collection plan nih. Mau apa aja nih yang SKU berapa yang mau di, misalnya tasnya mau begini-begini segala macam. Pada saat kita pre-costing itu kita udah tahu nih komposisi komponennya apa aja sih buat mendapatkan satu COGS kan. Pasti kan gitu dari ya biaya jahit, fabric, terus aksesoris gitu kan. Kalau di tas kan mungkin hardware-nya berapa segala macam, branding, packaging-nya segala macam itu kita masuk sampai ke COGS. Nah, pada masa contoh misalnya ya satu COGS-nya kita HPP-nya itu dapat di angka 300.000 ya, udah all in tuh misalnya. Nah, begitu kita masuk ke setting marginnya, nah di situ kita sebenarnya nggak ya balik lagi nggak bisa terlalu idealis juga. Kalau yang paling standar itu kan 300% lah ya, 100% mengembalikan biaya produksi, 100% untuk diskon apa, branding, packaging segala macam, 100% adalah untuk profitnya kita gitu kan. Nah, beberapa brand itu banyak juga yang men-setting pricingnya retailnya justru ya, dia melihat dari value-nya produknya bisa sampai 500 sampai 1000% gitu kan. Nah, balik lagi, jadi itu sebenarnya komponen harga banyak yang menjadi krusial karena produknya itu bukan nggak bagus, tapi dia salah harga. Oh iya iya. Banyak dong yang kayak gitu kan. Nah, terus produknya sebenarnya biasa-biasa aja, tapi kok kemahalan gitu kan. Nah, jadi penentuan harga tuh kita pernah bikin webinar, teman-teman juga bisa lihat di YouTube-nya TBF tentang retail pricing strategi gitu kan. Itu kan secara rumus kan begitu kan. Nah, tapi begitu kita masuk di pre-costing, kita udah tahu tuh, oh biaya merchandising plan-nya berapa nih gitu kan. Oke, produksi sekian, sampel sekian. Nah, begitu sampel jadi, biasanya kita langsung juga costing lagi. Karena begitu kita ngeliat sampel di SKU 1, SKU 2 segala macam kan kita langsung, oh ini SKU ini sebenarnya saya selalu bilang jangan juga jadi kaku gitu. Misalnya gini, contoh ya, jangan kaku. Ini ya kalau menurut aku, misalnya ini sama ini, oh udah ini 300%, tapi menurut aku ini kayaknya bisa kita up nih. Jadi disitulah kejeliannya pebisnis sebenarnya. Kalau di TBF, kejeliannya tim TBF sebenarnya melihat, kita ajarin mereka, coba lihat deh, jadi subsidi silang sebenarnya. Bisa begitu juga. Jadi sebenarnya ditentukan dari the whole collection, kita mau dapat revenue berapa dan segala macam gitu. Bener, tapi nggak bisa semuanya bisa 300% atau 500%. Jadi kadang-kadang strategi di sana ya. Strategi di situ. Jadi kita kayak mesti kayak apa ya namanya kita bilang, jadi subsidi silang. Jadi misalnya ini kalau aku lihat bisa 500%, padahal tinggi banget gitu. Karena dari daya jual visual dan kegunaannya gitu kan, kita bisa jual value-nya lebih gitu kan. Nah, mungkin yang buat esensial seperti yang canvas bag apa segala macam, kita jual 300% aja gitu. Karena kan mungkin ini bisa juga jadi kayak sales engine-nya kita gitu kan, mesin ATM lah gitu kan. Ini semua pasti kita launching ini ada warna pink, ada warna ungu, merah, apa segala macam, semua orang beli gitu kan. Nah, disitulah sebenarnya pada saat tadi pre-costing, terus kita bikin costing, itu ada lagi nanti keluar pada saat kita udah mau turun produksi udah jadi, final costing. Jadi kita tuh melakukan 3 kali tahap costing strateginya. Jadi begitu udah produksi turun, kan mau di barcode nih, ya kan? Mau stock management lah, SKU lah, apa segala macam di barcode.
kita akan review lagi tuh, wah ini kayaknya bisa nih harganya nggak segini gitu misalnya. Atau ya udah deh yang ini kita kurangin sedikit, cuman berapa persen ininya marginnya, tapi kita ambilnya di sebelah sini gitu. Itu sebenarnya jadi kayak kejelian kita melihat pasar, terus udah gitu lihat kompetitor lagi bikin apa gitu misalnya. Kompetitor lagi bikin apa sih? Oh dia kayaknya bikin tote bag atau bikin bowling bag kayak begini misalnya gitu, atau small micro bag gitu misalnya. Oke, kita lihat coba di review gitu kan. Nah, itu jadi kalau kita ada 3 layer tuh pada saat costing, menurut aku ini harus dilakukan sih sama teman-teman semua gitu. Oke, iya itu maksudnya butuh 3 kali costing itu ya. 3 kali costing dan konsiderasinya cukup banyak dari competitor analysis. Nah, ada juga beberapa klien kita yang kita arahkan untuk FGD dulu sebelum dia turun produksi. Sebelum dia lempar barangnya di market. Nah, pada selesai dia produksi kan dia udah bisa tahu tuh, oh ini udah costing kedua nih gitu kan, mau costing terakhir, final costing kita bilang. Yuk kita bikin FGD. Coba review. Oh ternyata ini bisa kok barangnya di tadi marginnya segala macam. Will you buy if ini harganya segini misalnya gitu kan, terus dengan quality dan fabric seperti ini gitu. Nah itu disitulah dibutuhkan sebenarnya product development yang cukup detail ya gitu kan. Kadang-kadang kita suka kelupaan sih gitu. Oh mungkin ini satu pertanyaan lagi sih Mbak. Banyak kan, ya, tadi janjinya sama satu loh dia. Tadi satu terakhir nih, dikit lagi Mbak. Iya siap. Jadi kan aku sendiri juga sering dengar ada recommended retail price dan wholesale price itu kan untuk maksudnya brand-brand lokal yang nanti go internasional, ada buyer dan department store mau beli. B2B lah sebenarnya. B2B lah ya di sana itu sebenarnya nentuin price-nya tuh ada perbedaannya nggak sih atau ada standar? Oh ada. Jadi kalau misalnya kadang-kadang makanya tadi aku bilang kenapa 300% ini kan sangat yang normal ya rumus lah ya. Di 200% kedua ini sebenarnya itu ada komponen consignment, ada komponen diskon, ada komponen branding packaging segala macam. Misalnya mau diskon sampai berapa persen itu di komponen di 200% kedua kan. Nah, pada saat kita ngomongin wholesale buyer atau B2B atau ada yang bisa beli putus misalnya gitu kan, ada juga yang kayak gitu kan. Nah, kita harus minimal itu memang di misalnya retail price-nya udah dikali 3, itu kita diskon 50%. Tapi catatan MOQ-nya berapa? Oke. Gitu kayak beberapa klien kita yang aku juga pernah masuk ke Hong Kong, Jepang gitu kan, maksudnya Shanghai. Mereka minimal MOQ itu small MOQ adalah 1000 pieces. Jadi ya worth it lah kalau kita jual 50% dari si harga retail price-nya ya kan. Biasa ada retail price terus ada wholesale price gitu kan. Jadi minimum mereka small MOQ itu 1000 gitu. Nah kalau tas aku mungkin 500-an kali ya gitu kan. Jadi pokoknya kalau untuk wholesale price kita juga mesti mikirin MOQ-nya ya di sana. Iya harus ada sih karena memang ya kayak kelas cuman di Hong Kong aja mereka kalau beli beli wholesale buyer juga tetap si MOQ nggak bisa cuma 50 piece, 100 piece sih. Nggak worth it juga buat shippingnya, buat customnya gitu kan. Jadi memang minimal ya paling nggak di quantity yang lumayan di atas 500 gitu. Oke sih, siap. Baby, terima kasih banyak waktunya. Dan juga untuk penonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. TBF juga. Ya, terima kasih semuanya. Thank you, bye. Bye.